Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyatakan lembaganya akan mengkaji skema impor bahan bakar minyak satu pintu melalui Pertamina yang belakangan ini menuai sorotan. Ia mengatakan isu tersebut harus dilihat dengan proporsional sebab Kementerian ESDM sudah mengambil langkah pemberian kuota impor BBM sampai 110% dibandingkan tahun sebelumnya. Kementerian ESDM pastikan Pertamina akan jadi pintu utama dalam impor BBM satu pintu guna atasi kekosongan BBM di sejumlah SPBU swasta. Terkait hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menegaskan akan kaji kebijakan tersebut. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyatakan lembaganya akan mengkaji skema impor bahan bakar minyak satu pintu melalui Pertamina yang belakangan ini menuai sorotan. Kodari pun menilai setiap kebijakan lahir dari niat baik, namun isu impor BBM menyangkut masalah sosial yang kompleks dan melibatkan banyak kepentingan. Nah, mohon waktu karena ini masih transisi dan ini juga isu relatif baru ya muncul di media. Kita mau kaji. Ya mudah-mudahan nanti kajian-kajian dari KSP ini bisa ya menjadi masukan, bila perlu pembanding, sehingga kadang-kadang begini, kebijakan itu berasal dan lahir dari suatu niat baik, tetapi karena ini masalah sosial yang kompleks, aktornya banyak, kadang-kadang ada implikasi-implikasi tertentu yang kurang diinginkan. Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dalam rilisnya menyebut kebijakan pemerintah bisa menghilangkan pilihan konsumen dan bisa memperkuat dominasi Pertamina. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta yang terjadi sejak akhir Agustus 2025 menimbulkan keresahan publik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut SPBU swasta tidak mendapat kuota impor tambahan. Guna mengatasi masalah tersebut, Kementerian ESDM mengungkapkan Pertamina akan menjadi pintu utama dalam penerapan impor BBM alias impor satu pintu. Tim Liputan IDX Channel. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya merespons soal isu kelangkaan bahan bakar minyak di beberapa SPBU swasta. Ia mengatakan isu tersebut harus dilihat dengan proporsional sebab Kementerian ESDM sudah mengambil langkah pemberian kuota impor BBM sampai 110% dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya kebijakan tersebut sudah cukup untuk bisa mengakomodasi permintaan pasar dalam kondisi yang normal. Politikus Partai Golkar itu pun menyampaikan kelangkaan memang sempat terjadi, namun hanya di SPBU Shell dan BP di wilayah Jabodetabek. Bambang memastikan stok BBM secara nasional dalam kondisi yang aman. Bahkan Pertamina juga menjual BBM dengan kualitas sama seperti yang dijual di SPBU swasta. Nah sekarang terkait dengan itu sebetulnya sudah diberikan solusi. Kita ini kan begini loh, maksudnya kami memahami maksud daripada pemerintah itu kan bagaimanapun juga, walaupun ada keningkatan demand daripada BBM, tetapi juga kita kan harus memperhatikan bagaimana mengatasi impor, ya. Sehingga solusi yang diberikan itu adalah misalkan SPBU swasta itu membeli BBM. Ya, terkait pembelian BBM satu pintu ini memang banyak pro kontranya ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Namun berita terbaru hari ini di mana Menteri SDM Bahlil menyebutkan bahwa swasta seperti Shell dan juga BP itu sudah setuju untuk membeli BBM dari Pertamina, Fajar. Oke, jadi kalau kita lihat kembali kebijakan ini begitu ya. Memang kebijakan yang harus diambil begitu. Meskipun memang kemarin juga SPBU swasta ini sudah melakukan impor dan kuotanya disetujui oleh pemerintah. Tapi memang kondisi yang berbeda terjadi di tahun 2025 begitu ya. Setelah kasus BBM oplosan, masyarakat berbondong-bondong membeli BBM di SPBU swasta. Nah ini yang kemudian tidak diperkirakan oleh para SPBU swasta bahwa permintaannya melonjak. Jadi impor yang sudah 110% juga belum memenuhi. Nah mungkin menjadi catatan di tahun kedepannya jika memang impor BBM satu pintu ini dilakukan begitu ya. Ini harus benar-benar memproyeksikan dari SPBU swasta seberapa besar permintaan yang berpotensi nanti terjadi di tahun 2026. Baik, kita harapkan bisa menjadi kebijakan yang membantu seluruh pihak. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Wakil Menteri BUMN Doni Oskaria sebagai pelaksana tugas Menteri BUMN. Ya, penunjukan ini diharapkan mempercepat pembenahan di tubuh BUMN. Presiden menunjuk Wakil Menteri BUMN Doni Oskaria sebagai pelaksana tugas Menteri BUMN dilakukan dengan pertimbangan karena Doni Oskaria
saat ini menjabat sebagai Wamen BUMN sekaligus COO Danantara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan dengan tugas tambahan ini, pemerintah berharap pembenahan BUMN dapat dipercepat. Seperti diketahui, posisi Menteri BUMN kosong selama beberapa hari setelah Erick Thohir dilantik ke posisi barunya sebagai Menpora. Doni Oskaria ditunjuk sebagai pejabat ad interim hingga pengganti definitif ditetapkan. Penunjukan sifatnya sementara hingga Presiden mengumumkan nama menteri tetap yang akan menggantikan Erick Thohir secara definitif. Baik, untuk PLT BUMN atas petunjuk dari Bapak Presiden dan kemudian juga sudah kami sampaikan kepada pihak terkait, dalam hal ini Kementerian BUMN. Untuk PLT Menteri BUMN ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama Bapak Doni Oskaria untuk menjalankan tugas pelaksana tugas di Kementerian BUMN. Pertimbangannya apa, Pak? Kenapa Pak Doni? Kan beliau beliau kan memang Wakil Menteri BUMN, dan kedua saat ini beliau kan juga menjadi COO di Danantara, sehingga harapannya dengan pelaksana tugas ini diberikan kepada beliau ini akan mempercepat proses pembenahan BUMN kita yang sekarang memang sedang dilaksanakan oleh Danantara. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di bidang perekonomian di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam ratas Hambalang ini, Presiden menginstruksikan jajaran menteri untuk bergerak cepat menjalankan proyek strategis bidang pertanian, energi, hingga infrastruktur. Rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran Menteri Bidang Perekonomian digelar khusus di Rumah Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Fokus pembahasan sektor pertanian, energi, hingga infrastruktur. Dalam instruksinya, Presiden meminta jajaran Kementerian Bidang Perekonomian untuk bergerak cepat menjalankan sektor strategis bidang pertanian, energi, hingga infrastruktur dalam rencana kerja pemerintah. Di sektor pertanian, pemerintah segera menyelesaikan permasalahan kesejahteraan petani ubi kayu, singkong, serta tapioka. Nantinya pemerintah pusat akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Di sektor infrastruktur, Presiden menginginkan rencana pembangunan dan pendanaan tanggul raksasa atau Giant Seawall di pantai utara Jakarta segera dijalankan. Diharapkan tanggul ini akan berdampak positif bagi 50 juta masyarakat di sepanjang pantai utara Jawa atau Pantura. Sementara di sektor energi difokuskan kepada penyediaan listrik pedesaan dengan tenaga sel surya. Presiden menginstruksikan kepada Danantara untuk membuat prototipe listrik pedesaan berbasis tenaga surya di sejumlah daerah di Indonesia dan ditargetkan dapat berjalan dalam waktu 3 hingga 5 bulan. Selain itu, Presiden juga menyoroti kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta. Melalui rapat terbatas Hambalang tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri ESDM untuk melakukan pengaturan kuota BBM non-subsidi secara merata. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.